Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Durisa, NIM 1902111732, mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK 2. Di sini saya akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran PAK. Strategi pembelajaran PAK adalah rencana yang digunakan dalam pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus, dan bergantung pada Roh Kudus yang membimbing dalam bertumbuhnya iman kepada Kristus. Di sini juga ada pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kemp, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Kosma, definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, menurut Senjaya dan Wina, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujud kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Di sini ada beberapa macam model pembelajaran PAK. Yang pertama, model inquiry. Model ini menekankan pada pengembangan kognitif atau cara berpikir peserta didik. Penekanan kepada peserta didik yang mencari, menggali, dan menjelajahi sendiri, akhirnya menemukan sendiri jawabannya. Di sini, peserta didik dilatih untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan berpikir, di mana guru lebih berperan sebagai fasilitator yang kreatif. Misalnya dengan menebak pemikiran pendidik, memberikan dua teka-teki dan memberikan kata kunci, sampai peserta didik menemukan jawabannya. Juga bisa melalui teknik kata bergambar yang bisa dianalisis. Hal ini penting karena banyak aspek dan konsep-konsep kepercayaan dari ajaran Kristen yang perlu dipikirkan, dipahami, dan dihayati melalui pengembangan ranah berpikir. Model pembelajaran ini dapat diterapkan terutama ketika membahas berbagai persoalan yang dihadapi pada masa kini menyangkut keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan HAM. Yang kedua, model perjumpaan dengan Allah. Hal ini sangat penting bagi PAK, terutama untuk pengembangan iman dan spiritualitas peserta didik. Pada model ini, guru perlu berperan sebagai seorang seniman yang mampu mendesain model pembelajaran yang komprehensif. Model ini perlu beberapa tahapan, yakni mendesain proses belajar mengajar yang menekankan aspek afektif, menyiapkan bahan atau materi yang dibutuhkan, membuat pedoman pengalaman, memimpin refleksi atas pengalaman, sehingga peserta didik bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Untuk itu, guru perlu mendesain suasana atau lingkungan yang diharapkan, gelap, terang, gembira. Membuat pedoman pengalaman dengan alur dan media yang sesuai, misalnya gambar, alam, lagu, objek tertentu, misalnya seperti lilin, salib, roti, buah anggur. Meditasi atau perenungan. Acara ini juga bisa dikembangkan misalnya dalam acara refleksi, retreat, rekolasi, meditasi saat teduh. Yang ketiga, model pengembangan lingkungan. Di sini guru perlu mengajarkan bagaimana peserta didik dapat mendesain lingkungan agar tujuan yang baik dapat diterapkan dan dicapai. Misalnya supaya mampu menerapkan kasih, belajar dengan baik, membuat lingkungan kondusif yang sehat, bersih, dan kristiani. Model ini dapat diterapkan dan dilakukan secara sendiri atau mandiri. Namun tidak jarang sering harus melibatkan dan menyadarkan orang lain di sekitarnya dalam pengelolaannya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu yang pertama ada faktor internal. Antara lain di sini adalah kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan pertumbuhan, kecerdasan, minat, latihan, dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi, dan konsep diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Antara lain pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang strategi pembelajaran PAK. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.